Halo semua, berjumpa lagi di pembahasan soal trigonometri. Kali ini kita akan membahas pembuktian trigonometri menggunakan konsep jumlah dan selisih sinus kosinus. Mari kita mulai. Oke, baik, kita mulai dari soal nomor 1. Buktikanlah identitas berikut ini. Jadi kita disuruh membuktikan sinus 5x ditambah sinus x per cos 5x tambah cos x itu sama dengan tangen 3x. Baik, di sini kan kita lakukan pembuktian dengan menggunakan rumus jumlah sinus, di mana sinus alfa tambah sinus beta sama dengan 2 sinus setengah alfa tambah beta, cos setengah alfa kurang beta. Kemudian rumus yang kedua adalah cos alfa tambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa tambah beta, cos setengah alfa dikurangi beta. Maka kita gunakan rumus ini untuk membuktikan identitas sini. Baik, jadi sinus 5x tambah sinus x, dia akan kita buat menjadi 2 sin setengah 5x tambah x, cos setengah 5x kurang x, per cos 5x tambah cos x itu menjadi 2 cos setengah 5x tambah x, cos setengah 5x kurang x, itu akan sama dengan tangen x, kemudian kita sederhanakan, sehingga dia menjadi 2 sin 3x cos 2x, per 2 cos 3x cos 2x. Sinus 3x ini dari mana? Dari sinus setengah dari 5x tambah x. 5x tambah x itu adalah 6x, dibagi 2 adalah 3x. Begitu juga dengan cos 2x ini dari setengah dari 5x kurang x. 5x kurang x adalah 4x, dibagi 2 menjadi 2x. Dan penyebutnya juga seperti itu. Kemudian kita perhatikan di sini, di antara pembilang dan penyebut ada yang sama, dan itu bisa kita sederhanakan, yaitu cos 2x dengan cos 2x, kemudian 2 dengan 2, sehingga yang tersisa adalah sinus 3x per cos 3x sama dengan tangen 3x. Seperti yang kita ketahui bahwa sin per cos adalah tangen, sehingga ini menjadi tangen 3x sama dengan tangen 3x, dan terbukti bahwa sinus 5x tambah sinus x per cos 5x tambah cos x itu sama dengan tangen 3x. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Buktikanlah identitas berikut. Cos 7x tambah cos 3x per sin 7x tambah sin 3x sama dengan kotangen 5x. Nah, kita juga masih menggunakan konsep jumlah dan selisih sinus kosinus. Rumus yang pertama adalah sin tambah sin. Kemudian rumus yang kedua adalah cos ditambah cos. Sehingga dengan menggunakan rumus ini kita peroleh bentuk baru, bahwa cos 7x tambah cos 3x adalah 2 cos setengah 7x tambah 3x, cos setengah 7x kurang 3x, dibagi dengan sinus 7x ditambah dengan sinus 3x, itu menjadi 2 sin setengah 7x tambah 3x, sin setengah 7x kurang 3x, akan kita buktikan sama dengan kotangen 5x. Baik, ini kita sederhanakan, menjadi 2 cos 5x cos 2x, per 2 sin 5x cos 2x. Cos 5x ini dari mana? Dari setengah 7x. Setengah 7x tambah 3x adalah 10x bagi 2 5x. 7x dikurangi 3x menjadi 4x bagi 2 menjadi 2x. Demikian juga seterusnya untuk penyebutnya. Kemudian kita perhatikan di sini ada yang sama antara pembilang dan penyebut. Dan itu bisa kita sederhanakan. Cos 2x dengan cos 2x, kemudian angka 2 dengan angka 2. Sehingga yang tersisa adalah cos 5x per sin 5x sama dengan kotangen 5x. Oke, kita ketahui juga bahwa cos per sin adalah kotan, sehingga cos 5x per sin 5x itu menjadi kotangen 5x sama dengan kotangen 5x, dan terbukti bahwa cos 7x tambah cos 3x dibagi dengan sin 7x tambah sin 3x adalah kotangen 5x. Baik, soal berikutnya, buktikanlah identitas berikut ini. Jadi kita akan membuktikan bahwa cos 5 theta tambah cos 3 theta dibagi dengan sin 5 theta kurang sin 3 theta adalah kotangen theta. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu penjumlahan sin dan cos, jumlah selisih sinus dan cos. Nah, di sini kita menggunakan sin dikurang sin ya, karena persamaannya adalah sin kurang sin, di mana sin kurang sin adalah 2 cos sin, sementara cos tambah cos seperti yang sudah kita gunakan di slide sebelumnya. Baik, maka bentuk ini akan kita ubah menjadi 2 cos setengah 5 theta tambah 3 theta, cos setengah 5 theta dikurangi dengan 3 theta, dibagi dengan 2 cos setengah 5 theta tambah 3 theta, sin setengah 5 theta kurang 3 theta,
akan kita tunjukkan sama dengan kotangen theta. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 cos 4 theta cos theta per 2 cos 4 theta sin theta. Cos 4 theta ini dari mana? Dari cos setengah 5 theta tambah 3 theta adalah 8 theta. 8 theta bagi 2 menjadi 4 theta. Cos theta ini dari mana? 5 theta dikurangi dengan 3 theta dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah cos theta. Begitu juga dengan penyebutnya. Kemudian kita perhatikan dari antara pembilang dan penyebut ada yang sama, yaitu 2 cos 4 theta dan 2 cos 4 theta. Itu bisa saling kita sederhanakan, sehingga yang sisa adalah cos theta per sin theta, dimana seperti yang kita ketahui bahwa cos per sin adalah kotangen, sehingga cos theta per sin theta adalah kotangen theta sama dengan kotangen theta, dan terbuktilah benar bahwa cos 5 theta tambah cos 3 theta per sin 5 theta kurang sin 3 theta sama dengan kotangen theta. Baik, soal berikutnya, soal nomor 4, buktikanlah identitas berikut. Dan kita akan buktikan bahwa sinus 2x dikurangi dengan sinus 2y dibagi dengan cos 2x tambah cos 2y itu akan sama dengan tangen x dikurangi dengan y. Di sini kita langsung saja menggunakan rumus selisih sinus ya. Di sini ada rumus selisih sinus. Kemudian kita menggunakan juga rumus penjumlahan cos di sini, sehingga bentuk ini akan kita ubah menjadi 2 cos setengah 2x tambah 2y sin setengah 2x kurang 2y dibagi dengan 2 cos setengah 2x tambah 2y cos setengah 2x kurang 2y akan sama dengan tangen x kurang y. Kemudian ini bisa saling kita sederhanakan karena di pembilang dan penyebutnya sama, yaitu 2 cos setengah 2x tambah 2y. Kita sederhanakan dengan 2 cos setengah 2x tambah 2y, sehingga yang tersisa adalah sin setengah 2x kurang y. Di sini ada angka 2, jadi 2 ini kita buat ke depan menjadi 2 dalam kurung x kurang y. Itulah itu, sehingga ini bisa menjadi 2 kali x kurang y. Begitu juga dengan di bagian penyebutnya, sehingga sin setengah kali 2 x kurang y per cos setengah kali 2 x kurang y sama dengan tangen x kurang y. Kemudian ini kalau kita kalikan, ini akan menjadi sin 1 koefisiennya 1, maka ini menjadi sin x kurang y per, ini juga sama, setengah kali 2 adalah 1, menjadi cos x kurang y sama dengan tangen x kurang y. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa sinus per cos adalah tangen, maka sinus x kurang y per cos x kurang y sama dengan tangen x kurang y, sehingga terbuktilah benar bahwa sinus 2x kurang sinus 2y dibagi dengan cos 2x tambah cos 2y adalah tangen x dikurangi dengan y. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Tunjukkanlah bahwa sinus 3 derajat tambah sinus 33 derajat dibagi dengan cos 3 derajat tambah cos 33 derajat itu akan sama dengan tangen 18. Kita masih menggunakan konsep jumlah sinus dan kosinus. Nah, di sini sudah saya buat juga rumusnya. Sinus alfa tambah sinus beta adalah 2 sin cos, dan cos alfa tambah cos beta adalah 2 cos cos. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus, sehingga bentuk ini akan kita buat menjadi 2 sin setengah 3 derajat tambah 33 derajat cos setengah 3 derajat kurang 33 derajat dibagi dengan 2 cos setengah 3 derajat tambah 33 derajat dan cos setengah 3 derajat dikurangi dengan 33 derajat akan kita buktikan sama dengan tangen 18 derajat. Nah, perhatikan di bagian pembilang dan penyebut ada yang sama, sehingga itu bisa langsung kita sederhanakan saja, yaitu udah angka 2 dengan angka 2, kemudian cos setengah 3 derajat kurang 33 derajat dengan cos setengah 3 derajat kurang 33 derajat, sehingga yang tersisa adalah sin setengah dari 36 derajat dibagi dengan cos setengah dari 36 derajat. Nah, 36 derajat ini dari mana? Ya, dari penjumlahan dari 3 derajat ditambah dengan 33 derajat ini. 33 tambah 3 adalah 36. Kemudian akan kita sederhanakan lagi bahwa 36 bagi 2 adalah 18. Begitu juga untuk nilai cosnya, sehingga berubah menjadi sin 18 derajat per cos 18 derajat. Kita tahu bahwa sin per cos itu adalah tangen, maka ini menjadi tangen 18 derajat sama dengan tangen 18 derajat, sehingga terbuktilah benar
bahwa sinus 3 derajat tambah sin 33 derajat dibagi dengan cos 3 derajat tambah cos 33 derajat, hasilnya adalah tangen 18 derajat. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang ke-6. Buktikanlah identitas berikut. Di sini agak beda dari sebelum-sebelumnya karena di sini ada 3 suku yang akan kita jumlahkan, yaitu adalah sinus beta tambah sinus 3 beta tambah sinus 5 beta dibagi dengan cos beta tambah cos 3 beta tambah cos 5 beta akan sama dengan tangen 3 beta. Nah, di sini kita butuh kreativitas untuk membuktikan bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Nah, sasaran kita itu adalah di tangen 3 beta. Nah, jadi kita butuh modifikasi dari pembilang dan penyebut sehingga nanti bisa menghasilkan 3 betanya. Maka untuk itu akan kita kelompokkan sinus beta dengan sinus 5 beta, kemudian yang di penyebutnya juga cos beta dengan cos 5 beta, karena dengan demikian bisa berpotensi menghasilkan 3 beta. Oke, dengan menggunakan konsep penjumlahan sinus dan kosinus, kita peroleh bahwa sinus beta tambah sinus 5 beta hasilnya adalah seperti ini. Kemudian tambah sinus 3 beta, sisanya dibagi dengan hasil penjumlahan dari cos beta tambah cos 5 beta adalah 2 cos 3 beta cos 2 beta, ditambah dengan cos 3 beta akan kita tunjukkan sama dengan tangen 3 beta. Nah, untuk ini diketahui di sini, mungkin kita bertanya-tanya ini kenapa menjadi cos 2 beta sementara beta dikurangi 5 beta itu menjadi negatif. Oke, baik. Kita buat misalnya di sini sebagai panduannya, contoh kita akan jabarkan sinus beta tambah sinus 5 beta itu kenapa bisa menjadi 2 sin 3 beta cos 2 beta. Jadi saya buat di sini sin beta ditambah dengan sin 5 beta sesuai dengan rumus penjumlahan sinus, ini akan menjadi 2 sin setengah dikali dengan jumlahkan saja menjadi 6 beta cos setengah dikali dengan kurangi menjadi negatif 4 beta. Nah, ini kan seharusnya menjadi negatif ya, jadi 2 sin setengah, langsung aja kita buat 2 sin 3 beta cos, ini kan seharusnya menjadi negatif 2 beta. Nah, tapi ingat, ada beberapa catatan di sini bahwa kalau cos negatif sudut, cos negatif X, dia akan menjadi cos X. Kemudian yang kedua adalah sin negatif X sama dengan min sin X. Jadi gara-gara yang pertama inilah yang membuat dia menjadi positif, yang artinya cos min 2 beta itu menjadi cos 2 beta. Jadi negatifnya tidak berpengaruh ke nilai cos, namun hati-hati di nilai sinus sangat berpengaruh. Oleh karena itulah ini menjadi cos 2 beta, dan yang menjadi penyebutnya juga ini kenapa menjadi cos 2 beta, karena rumus yang pertama ini. Oke, baik. Kemudian kita lihat di sini ada yang sama di bagian pembilangnya, yaitu adalah sin 3 beta dengan sin 3 beta yang di sini. Kemudian di bagian penyebutnya juga ada juga cos 3 beta dan cos 3 beta yang saya kotaki ini. Nah, jadi yang saya kotaki warna merah, sin 3 beta ini kita posisikan di depan, dan yang warna biru ini juga cos 3 beta kita posisikan di depan, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Sin 3 beta dikali dengan 2 cos 2 beta tambah 1 dibagi dengan cos 3 beta dikali 2 cos 2 beta ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat ada yang sama nih di antara pembilang dan penyebutnya, sehingga ini bisa langsung kita sederhanakan. Maka yang menjadi sisanya adalah sinus 3 beta per cos 3 beta, dan seperti yang kita ketahui sin per cos itu adalah tangen, maka ini berubah menjadi tangen 3 beta sama dengan tangen 3 beta, sehingga terbuktilah benar bahwa sinus beta tambah sinus 3 beta tambah sinus 5 beta dibagi dengan cos beta tambah cos 3 beta tambah cos 5 beta hasilnya tangen 3 beta. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 7. Soal nomor 7 hampir mirip dengan soal yang nomor 6 tadi. Di sini ada 4 suku yang kita jumlahkan, pembilang dan penyebut, dan akan kita tunjukkan hasilnya akan sama dengan tangen 4x.
Dan ini tidak akan menjadi masalah karena kita hanya kelompokkan dua suku. Artinya pembilang ini kita kelompokkan menjadi dua suku. Maka hasilnya adalah seperti ini. Sinus X tambah sinus 3X kita kelompokkan. Kemudian sinus 5X tambah sinus 7X kita kelompokkan. Penyebutnya juga cos X tambah cos 3X kita kelompokkan. Dan cos 5X tambah cos 7X kita kelompokkan. Kenapa dikelompokkan? Karena penjumlahan sinus hanya ada dua suku. Sin tambah sin, cos tambah cos, sin kurang sin, dan cos kurang cos. Jadi kita kelompokkan dua-dua. Baik, nah kita gunakan konsep penjumlahan sinus di sini, kemudian penjumlahan kosinus di sini, sehingga sinus X tambah sinus 3X, sinus 5X tambah sinus 7X, dia berubah menjadi 2 sin 2X cos X, tambah 2 sin 6X cos X, dan penyebutnya kita gunakan konsep penjumlahan kosinus, sehingga hasilnya adalah 2 cos 2X cos X tambah 2 cos 6X cos X, sama dengan tangen 4X. Kemudian kita perhatikan di sini ada yang sama ya. Di sini ada cos X, di sini ada cos X. Maka cos X ini kita buat di depan, sehingga hasilnya adalah 2 cos X dikali sinus 2X tambah sinus 6X. Kemudian di bagian penyebutnya juga ada nih cos X, di sini juga ada cos X, maka kita buat cara yang sama menjadi 2 cos X. Cos 2X tambah cos 6X sama dengan tangen 4X. Nah, lihat di bagian pembilang dan penyebut ada sesuatu yang sama di sini, yaitu 2 dengan 2, cos X dengan cos X, sehingga mereka bisa saling kita sederhanakan. Yang menjadi sisanya adalah sinus 2X tambah sinus 6X per cos 2X tambah cos 6X sama dengan tangen 4X. Nah, sekarang kita lakukan lagi penjumlahan sinus dan kosinus untuk tahap yang kedua. Maka sinus 2X tambah sinus 6X adalah 2 sin 4X cos 2X. Dan cos 2X tambah cos 6X ini hasilnya adalah 2 cos 4X cos 2X. Dan akan sama dengan tangen 4X. Kemudian kita perhatikan di sini ada yang sama, yaitu cos 2X dengan cos 2X yang di sini. Kemudian angka 2-nya dengan angka 2-nya ini. Dan itu bisa saling kita sederhanakan. Sehingga yang sisa adalah sinus 4X per cos 4X. Di mana sin per cos itu adalah tangen. Maka sinus 4X per cos 4X berubah menjadi tangen 4X. Dan tentunya sama dengan tangen 4X. Dan terbuktilah benar bahwa bentuk yang di ruas kiri ini akan sama dengan tangen 4X. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 8. Cos 70 derajat tambah cos 20 derajat per sin 70 derajat tambah sin 20 derajat sama dengan 1. Kita akan tunjukkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita gunakan konsep yang sama, yaitu penjumlahan cos dan penjumlahan sin. Sehingga dengan menerapkan rumus penjumlahan cos, kita perolehlah bahwa cos 70 tambah cos 20 adalah 2 cos 45 derajat, cos 25 derajat. Kemudian sin 70 tambah sin 20 adalah 2 sin 45, cos 25 derajat. Dan akan kita tunjukkan hasilnya adalah 1. Cos 45 itu dari mana? Cos 45 ini adalah 70 tambah 20, 90 bagi 2, maka 45. Rumus cos tambah cos adalah cos. Yang sudah ditunjukkan di slide-slide sebelumnya. Nah, kemudian kita perhatikan nih, ada yang sama nih antara pembilang dan penyebut, yaitu cos 25 dengan cos 25, kemudian angka 2 dengan angka 2, itu bisa saling kita sederhanakan. Maka yang menjadi sisanya adalah cos 45 derajat dibagi dengan sin 45 derajat sama dengan 1. Maka cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Per sin 45 juga setengah akar 2. Dan ini akan sama dengan 1. Maka ini kan bilangannya sama. Maka setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2 hasilnya adalah 1 sama dengan 1. Terbuktilah bahwa cos 70 tambah cos 20 per sin 70 tambah sin 20 hasilnya adalah 1. Demikianlah pembahasan soal-soal pembuktian trigonometri, khususnya konsep penjumlahan dan pengurangan sinus kosinus. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.